Singapura adalah salah satu negara terbaik di dunia untuk tempat tinggal, karena tidak ada kejahatan, kualitas hidupnya yang tinggi, gaji yang tinggi, tingkat pendidikan warganya yang tinggi, pajak yang kecil, tempat yang bersih, keamanan yang terjamin, dan salah satu negara dengan undang-undang yang paling ketat. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui bagaimana rasanya tinggal di Singapura, apa yang membuatnya istimewa, dan apa yang tidak boleh Anda lakukan jika berkunjung ke negara ini. Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Singapura mulai dari Rp900.000, ditempuh dalam waktu 1 jam 50 menit, bebas visa 30 hari untuk pemegang paspor Indonesia, kurs tukar $1 Singapura sama dengan Rp11.263. Gaji TKI di Singapura adalah sekitar Rp24 juta per bulan, dengan masa kontrak 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun. Singapura menjadi bagian dari Malaysia pada tahun 1963. Singapura, Sabah, dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Pada tahun 1965, pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia, karena perbedaan pendapat dalam hal kebijakan ekonomi, di mana Singapura menginginkan kebijakan ekonomi yang lebih bebas, sementara Malaysia menginginkan kebijakan ekonomi yang lebih terpusat. Akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1965, pemerintah Singapura mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari Malaysia, dan secara resmi memproklamirkan kemerdekaannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Singapura adalah negara terbelakang, tetapi semuanya berubah pada tahun 1965, ketika Singapura menjadi republik merdeka, dan mulai menjadi keajaiban ekonomi benua itu. Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, adalah salah satu pemimpin negara yang paling penting. Ide-idenya membuat Singapura menjadi negara yang memiliki ekonomi yang kuat. Singapura adalah salah satu dari 20 negara terkecil di dunia, dan terkecil ketiga di Asia. Terletak di Asia Tenggara Maritim, dengan luas hanya 733,1 km persegi, lebih dari setengah luas kota New York. Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan kebiasaan barat, mereka berbicara bahasa Inggris, mengimpor hampir semua film Hollywood, dan berpakaian ala barat. Selain itu, Singapura tidak seperti negara Asia lainnya termasuk Vietnam, Kamboja, Laos dan Cina. Di sini daging anjing dan kucing dilarang dimakan. Jika Anda tertarik untuk pindah ke Singapura, mungkin ini adalah ide yang bagus untuk pindah sendiri atau bersama keluarga. Tetapi kemungkinan besar Anda harus tinggal di apartemen yang tidak terlalu besar, yang berada dalam satu blok dengan puluhan unit, dan orang-orang yang selalu sibuk dalam menjalani kehidupan yang serba cepat. Namun, negara ini adalah tempat yang sangat aman, bersih, tanpa kemiskinan, dan hampir tidak ada kejahatan. Syarat untuk bisa menjadi warga negara Singapura adalah telah memegang izin tinggal tetap di Singapura selama 2 tahun, dan berusia minimal 21 tahun. Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk disetujui jika Anda masih muda, berpendidikan baik, dan memiliki pekerjaan yang bagus di Singapura. Singapura adalah salah satu negara yang memiliki ekonomi paling kuat dan terbuka di dunia, dengan pajak yang ringan, sedikit atau tidak ada korupsi, dan berada di 5 tempat teratas di dunia untuk berbisnis. Pelabuhan Singapura adalah salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, mengekspor bahan kimia dan elektronik. Gaji rata-rata di Singapura adalah salah satu yang tertinggi di dunia, yaitu lebih dari Rp45 juta per bulan, namun gaji itu tidak cukup berarti untuk hidup di Singapura. Pengeluaran terbesar adalah untuk perumahan, karena jika Anda ingin menyewa apartemen, Anda harus memiliki uang antara Rp17 juta sampai Rp51 juta untuk deposit. Jika Anda memasak di rumah setiap hari, Anda dapat menghabiskan Rp3 juta sebulan untuk bahan makanan. Tetapi jika Anda lebih suka makanan jalanan, menu di sini berkisar dari Rp35.000 hingga Rp70.000, dan untuk makan di restoran kelas menengah adalah antara Rp200.000 hingga Rp350.000. Singapura adalah kota multikultural dan kosmopolitan, karena percampuran dari berbagai budaya, terutama Cina, India, Melayu, dan Eurasia. Pemerintah Singapura telah menetapkan 5 nilai bersama, untuk mengembangkan identitas Singapura, yaitu bangsa sebelum masyarakat, dukungan komunitas dan rasa hormat terhadap individu,
keluarga sebagai unit dasar masyarakat, konsensus dan kerukunan antar umat beragama. Di Singapura terdapat lebih dari 5 juta penduduk, tersebar di sekitar 8.000 km persegi, yang menjadikan Singapura sebagai negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Singapura adalah negara ketiga dengan tingkat kesuburan wanita terendah di dunia, dengan rata-rata 1 anak per wanita. Oleh karena itu Singapura menjadi salah satu negara di Asia, yang lebih mudah untuk berpindah kewarganegaraan, terutama bagi orang-orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Penduduk Singapura memiliki tingkat kesehatan dan gizi yang tinggi. Sistem kesehatannya adalah salah satu yang paling maju di dunia, baik untuk para profesional maupun teknologinya. Dengan sistem yang dikenal sebagai Medisave, warga harus membayar setoran wajib bulanan, yang dapat digunakan untuk membayar biaya pengobatan. Meskipun ukuran negaranya kecil, Angkatan Bersenjata Singapura termasuk yang terkuat dan tercanggih secara teknologi di Asia. Memiliki angkatan laut, udara, dan darat, dengan 71.000 tentara, dan lebih dari 350.000 tentara cadangan. Wajib militer selama 2 tahun, adalah wajib diikuti bagi warga Singapura yang berusia 18 tahun. Jangan berharap menemukan permen karet di jalanan Singapura, karena impor dan penjualannya dilarang pada tahun 1992, disebabkan kebiasaan buruk orang menempelkan permen karet di mana-mana, merusak ambisi Singapura untuk memiliki gambaran sebagai sebuah negara yang rapi dan bersih. Pada tahun 2004, pemerintah Singapura membuat pengecualian kecil dengan permen karet terapeutik. Singapura dikenal juga sebagai mutiara Asia, salah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Pertumbuhan ekonomi Singapura dimulai ketika kekuasaan Inggris diusir oleh Malaysia pada tahun 1965. Sejak saat itu, Lee Kuan Yew merencanakan untuk mengubahnya menjadi oasis dunia, yang pertama di dunia. Singapura memiliki jumlah jutawan terbanyak kedua setelah Hong Kong, dan diperkirakan akan meningkat 60% pada tahun 2025. Banyak orang superkaya memilih Singapura sebagai tempat berlindung teraman di dunia, terutama karena tidak adanya pajak capital gain dari penjualan aset investasi, seperti saham, obligasi, properti, atau aset lainnya. Sistem pendidikan di Singapura dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, baik di tingkat sekolah maupun universitas, dan itulah sebabnya para siswanya memperoleh prestasi tertinggi di peringkat internasional. Universitas of Singapore telah memegang posisi tertinggi di Asia dalam peringkat universitas yang terbaik, bahkan melampaui institusi ternama dari seluruh dunia. Anda pasti sudah mengetahui bahwa Singapura adalah negara konservatif dengan hukum yang ketat. Jadi jika Anda mengunjungi Singapura, saat menggunakan toilet umum jangan lupa untuk menyiramnya, karena Anda akan didenda lebih dari Rp1.700.000. Dan jika Anda tidak dapat membayar, maka Anda langsung masuk penjara. Jangan memiliki hubungan intim dengan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis tidak diakui di negara ini, termasuk adopsi anak oleh pasangan sesama jenis. Dilarang meludah di jalan, menyanyikan lirik cabul, melecehkan dengan alat musik, atau meretas wifi tetangga, Anda akan didenda antara 5 juta hingga 10 juta rupiah atau penjara. Dilarang memberi makan merpati, jangan berjalan telanjang di dalam rumah dengan tirai terbuka, jangan membuang sampah di jalan. Tidak boleh makan di transportasi umum, termasuk area stasiun dan ruang tunggu. Tidak boleh merokok di dalam ruangan di tempat umum, atau di taman, pantai rekreasi, atau cagar alam. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, pemerintah Singapura melakukan pembatasan mobil. Singapura adalah salah satu negara termahal di dunia untuk membeli kendaraan. Sebagai gambaran, mobil Honda HR-V dijual dengan harga yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 1 miliar rupiah. Salah satu hipotesis tentang asal-usul nama Singapura adalah dikarenakan Sang Nila Utama, seorang pangeran Palembang. Dia melihat apa yang dia yakini sebagai singa di pulau itu, dan kemudian mendirikan sebuah kota. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris, Melayu, Mandarin dan Tamil. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar orang Singapura bilingual. Hal lain yang menarik adalah bahwa bahasa Inggris terdaftar sebagai bahasa pertama, dan bahasa ibu Singapura sebagai bahasa kedua.
Orang Singapura adalah pejalan kaki tercepat di dunia. Mereka dapat menempuh jarak 19 meter dalam waktu 10,55 detik, dan 6,15 km per jam, diikuti Copenhagen Denmark dan Madrid Spanyol. Memiliki lebih dari 260 kedai makanan, Kompleks Food Center adalah pusat jajanan terbesar di negara ini, dan diakui oleh Michelin, perusahaan yang terkenal karena memberikan penghargaan bintang Michelin kepada restoran-restoran terbaik di seluruh dunia. Nama lagu kebangsaan Singapura adalah Majulah Singapura. Lagu ini ditulis pada tahun 1958 oleh Zubir Said, dan diakui sebagai lagu kebangsaan Singapura pada tahun 1959, setelah negara tersebut merdeka dari Malaysia. Singapura terdiri dari 63 pulau, dengan Pulau Singapura yang dikenal juga sebagai Pulau Ujong yang menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan pulau yang terbesar adalah Pulau Sentosa, Pulau Ubin, Pulau Jurong dan Pulau Tekong. Tempat perjudian di Singapura terletak di Pulau Sentosa. Di sini terdapat 2 kasino besar. Kepala singa adalah salah satu simbol yang paling khas dan dikenal di negara ini, bahkan lebih dikenal daripada bendera dan perisai. Kepala singa diperkenalkan pertama kali pada tahun 1986, dengan tujuan agar penduduk Singapura dan organisasinya dapat mengekspresikan identitas dan komitmen mereka kepada bangsa. Di Singapura mayoritas penduduknya beragama Buddha, disusul Kristen, Islam, Taoisme dan Hindu. Bagaimana pendapat Anda tentang negara ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai dari negara Singapura? Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.